Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita siapkan hati kita. Kita akan segera mulai akan ibadah kita, ibadah minggu utama online, atau ibadah Paskah ke-7, Gemindo Jemaat Nazaret. Kita menyanyi dari PKJ nomor 4 ayat 1. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kami. Amin. Kita menyanyi dari PKJ nomor 3 ayat 1, ajaib namanya. Pengakuan dosa. Karena kita sering tidak mengarahkan hati dan pikiran kita untuk dituntun oleh Roh Kudus, hal itu akan menciptakan kesulitan dan menghambat kita dalam melaksanakan panggilan dan pemutusan dengan baik dan benar. Karena itu, marilah kita dengan penuh penyesalan dan segala kerendahan hati mengaku dosa kita di hadapan Tuhan.
Tuhan Yesus, kepadamu kami mengaku bahwa sebagai umat yang telah Engkau selamatkan, kami tidak memberi diri untuk Engkau tuntun dalam melaksanakan kesaksian kami untuk memasyurkan nama-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh dalam menjawab panggilan dan pengutusan yang Engkau nyatakan. Kami telah gagal karena sering tidak taat dan setia. Ya Tuhan kami, mohon pengasihan-Mu dan kami memberi diri kami untuk dituntun dan dipakai oleh-Mu. Demi Kristus kami bermohon. Amin. Kita menyanyi dari PKJ 45 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah janganlah. Berita anugerah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami menyatakan bahwa keampunan dosa telah berlaku kepada setiap orang yang membenci dosanya dan yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kita menyanyi dari PKJ nomor 179 ayat 1. Kasih paling agung. Kini ku sadari
saudara yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita mohon kekuatan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga, karena anugerah dan kasih sayang-Mu yang telah menyertai, membimbing, menuntun perjalanan hidup kami, sehingga kami tetap ada sampai di hari ini. Kami akan membaca kebenaran firman Tuhan di pagi hari. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar firman Tuhan di saat ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab pada pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Baru, Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11. Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11. Lembaga Alkitab memberi judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Berapa kali kita berdoa dalam satu hari?
Berapa kali kita berdoa dalam satu hari? 3. Pada saat mana tuh? 2 pada saat mana? 3 pada saat mana? Oke. 3, 2, 6. Waktu masih ada kelas katekisasi, saya bertanya kepada anak-anak katekisasi, berapa kali berdoa dalam satu hari? Dan jawabannya sama seperti yang saya terima saat ini. Beda-beda. Ada yang bilang 3. 3-nya saat mana? Makan pagi, makan siang, makan malam. Berarti kalau nggak makan nggak berdoa. Ada lagi yang 2 kali. Saat mana sih 2 kali? Bangun pagi dan mau tidur. Ada lagi yang nanti ingat baru berdoa. Kalau udah mau buru-buru ke sekolah atau ke kampus atau kerja, ya nggak mau doa dilupakan. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau diibaratkan dengan nafas, itu berarti doa sangat penting. Seperti manusia yang tanpa nafas, maka dia pasti tidak akan berfungsi lagi. Demikian juga dengan orang yang tidak berdoa. Saudara-saudara yang ada di tempat kita masing-masing di rumah, coba bayangkan kalau kita tidak bernafas. Masih ada enggak kita di depan laptop, di depan televisi, di depan handphone saat ini? Tentu saja tidak. Lalu kita ada di mana kalau kita tidak bernafas? Di mana kita kalau kita tidak bernafas? Di mana? Di Budi Dharma, di Pondok Rangon, di Menteng Pulo, dan TPU-TPU lainnya. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kita berbincang-bincang, kita bercakap-cakap, kita berhubungan dengan Tuhan. Tapi saya agak terganggu akhir-akhir ini dengan para pengguna medsos, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Kenapa? Karena yang menggunakan medsos ini menjadikan media sosial tersebut sebagai sarana doa. Sehingga ada yang berdoa di Facebook, ada yang berdoa di Instagram, ada yang berdoa di Twitter atau akun-akun media sosial yang lain. Seakan-akan Tuhan juga punya akun FB. Seakan-akan Tuhan punya akun media sosial tersebut. Dan tidak heran jika ada yang komentar begini, jangan berdoa di FB karena Tuhan yang dapat pandangan di FB, jadi dia nggak baca. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini berjudul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Secara keseluruhan, Yohanes 17 ini menulis doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan doa Yesus yang ditulis oleh Yohanes 17 ini cukup panjang dan merupakan doa Yesus yang paling panjang dibandingkan dengan doa-doa Tuhan Yesus yang lain. Kalau kita melihat doa Bapa Kami tidak sepanjang doa di pasal 17 ini, atau kalau kita melihat doa Yesus di Taman Getsemani juga tidak sepanjang dengan doa yang ada di Yohanes 17 ini. Dalam Yohanes 17 ini ada 3 pokok doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Ayat 1-5 kita akan membaca bagaimana Tuhan Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Yang kedua, Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Ayat 6 sampai ayat ke-19. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus berdoa bagi kesatuan orang percaya. Ayat 20 sampai 26. Tuhan Yesus punya kerinduan yang sangat besar supaya murid-murid dan semua orang percaya yang ada di dunia ini menjadi satu. Doa Yesus menegaskan bahwa kesatuan antara Bapa dan dirinya dan para murid
adalah syarat mutlak berhasilnya suatu pelayanan gereja. Tuhan Yesus tidak hanya mengkhotbahkan tentang kesatuan. Tuhan Yesus tidak hanya bicara tentang kesatuan, tapi Tuhan Yesus juga mendoakan kesatuan itu. Kesatuan yang saya katakan tadi, antara Bapa dan Anak, bersama dengan para murid dan seluruh dunia. Dan jika kesatuan itu terwujud, jika kesatuan tersebut terwujud, maka kehidupan surgawi akan nyata di dunia ini. Dan doa Bapa kami yang kita ucapkan setiap ibadah itu akan terwujud. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan dalam kesatuan ini, Tuhan Yesus mengharapkan bahwa tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi satu gereja yang harus mengklaim bahwa gerejanya paling benar, gerejanya yang ada kuasa Roh Kudus, sedangkan gereja yang lain tidak, atau gereja lain yang salah. Tapi melalui kesatuan ini, Tuhan Yesus menginginkan bahwa seluruh gereja, semua gereja yang ada di dunia ini menjadi satu dan tidak terkotak-kotak atau tidak terpisah-pisah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesatuan itulah yang jadi harapan dan doa Tuhan Yesus bagi murid-murid dan juga bagi dunia. Dan yang sudah saya katakan awal bahwa kesatuan adalah salah satu syarat, atau kesatuan merupakan syarat mutlak berhasilnya suatu pelayanan gereja. Tapi ketika kita masih terkotak-kotak, terpisah tanpa kesatuan, maka keberhasilan pelayanan itu akan jauh dari jangkauan tangan kita. Dalam hidup bersama di Jemaat Gemindo Nazaret, kesatuan harus kita wujudkan dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Saudara-saudara, kesatuan ini berbeda dengan persamaan. Sama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, berarti serupa atau tidak ada perbedaan. Dan itu yang seringkali jadi masalah dalam hidup gereja dan pelayanan. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menyamakan. Semua harus sama. Si A harus sama dengan si B, si C harus sama dengan si D. Kalau tidak sama, maka saya nggak mau. Kalau tidak sama, maka saya tidak setuju. Dan yang ironis adalah kalau tidak sama, maka dimusuhi. Doa Yesus adalah kesatuan. Mari kita bersatu. Mari kita bersatu walau ada perbedaan. Karena memang manusia itu berbeda-beda. Memang manusia itu hakikatnya berbeda-beda. Kembar saja ada yang berbeda. Bagi si kembar saja terlihat ada perbedaan. Tapi di dalam perbedaan itu, mari kita bersatu. Perbedaan biarlah menjadi mosaik yang indah dalam kesatuan. Majelis jemaat dalam pelayanan beda pendapat boleh, sah-sah aja beda pendapat, boleh saja kita berbeda, tidak sama. Tapi ingat, kita tetap satu kesatuan majelis jemaat di bawah pimpinan Bapak Penatua DKI Kiliwang. Akrabnya kita sapa dengan PDI. Pengurus kategorial beda pendapat, oke, silahkan, no problem. Tapi tetap satu sebagai pengurus kategorial. Kategorial usia indah dengan koordinatornya, bapak, ibu, pemuda, anak, dan remaja. Jemaat beda pendapat, silahkan. Si A bilang warna cat gereja ini harus kuning, si B bilang warna gereja ini catnya harus hijau, si C bilang warna gereja ini harus hitam. Silahkan beda pendapat, sah. Tapi dalam perbedaan itu, mari kita tetap satu, Jemaat Gemindo Nazaret. Saudara-saudara, apa yang mengikat dalam kesatuan itu? Apa yang mengikat dalam kesatuan itu? Kasih Kristus yang mengikat kita di dalam kesatuan.
Biasa. Karena kita manusia berbeda dengan otak yang berbeda. Tapi kita tetap satu. Jangan hanya karena beda pendapat, jangan karena hanya keperbedaan prinsip dan lain sebagainya, kemudian kita harus meninggalkan tugas pelayanan. Atau kita harus berpindah ke gereja yang lain. Karena perbedaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berdoa untuk kesatuan. Karena dia tahu bahwa ke depan dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bersekutu, bersaksi dan melayani akan ada banyak perbedaan, akan ada banyak tantangan, akan ada banyak rintangan. Karena itu dia berdoa untuk sebuah kesatuan. Ketika kita mewujudkan kesatuan dalam Yesus Kristus, menjadi satu di dalam Kristus, walaupun ada begitu banyak perbedaan, maka kesatuan yang nampak di dalam persekutuan jemaat itu akan keluar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan bukan hanya itu, kesatuan yang ada di dalam gereja kita juga akan menjadi kesatuan dalam sebuah bangsa dan negara Indonesia. Saudara-saudara, di masa pandemi ini, kalau saudara-saudara mau cermati, bahasa terakhir yang diucapkan setiap kali kita mau mengakhiri ibadah adalah ibadah online di rumah saja. Nazaret peduli, bersama kita kuat. Padahal sebenarnya sekarang prinsipnya beda. Dulu orang bilang bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekarang beda. Di masa pandemi ini yang terjadi justru sebaliknya prinsipnya. Bersatu kita sakit, berpisah kita sehat. Tapi di dalam doa Tuhan Yesus bukan seperti yang kita sering ungkapkan di masa pandemi ini. Yang Tuhan mau doakan adalah kesatuan. Kesatuan semua jemaat, kesatuan seluruh dunia, bersatu di dalam perbedaan. Beda pendapat silahkan, beda pikiran silahkan, tapi kita tetap satu di dalam sebuah persekutuan jemaat. Demikian juga lebih besar lagi. Beda denominasi silahkan, beda denominasi silahkan. Saudara-saudara dari denominasi mana? Saya dari denominasi mana? Saudara-saudara dari gereja mana? Saya dari gereja mana? Tapi di dalam perbedaan itu kita diikat dalam sebuah kesatuan sebagai umat Kristus yang harus menyatakan kepada dunia bahwa Kristuslah penguasa kehidupan ini. Mari kita tetap bersatu. Mari kita tetap bersatu sebagai persekutuan jemaat Gemindo Nazaret atau saudara-saudara yang ada di persekutuan jemaat lain yang sedang mengikuti ibadah online ini. Mari kita tetap bersatu. Karena ketika kita tetap bersatu, kita bukan hanya mewujudkan doa Tuhan Yesus di Yohanes pasal 17, tapi ketika kita tetap bersatu, maka kita diberkati di dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Meresponi akan firman Tuhan, kita menyanyi dari PKJ nomor 239 ayat 1, perubahan besar. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya,
dan dengan gereja di sepanjang zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Shalom. Tibalah kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Tapi sebelumnya kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita mendengarkan ajakan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil persembahan kita jalankan, kita lakukan PKJ nomor 149 ayat 1, 2, dan ayat yang ketiga. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita berdoa. Segala ucapan syukur hanya kepadamu ya Bapa di surga, karena kasih, karunia, dan berkat yang boleh selalu kami terima dan hikmat hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan yang sudah kami siapkan dari diri kami masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan, dan persembahan ini diperuntukkan dan digunakan, serta diajarkanlah kami terus tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Elata Voice. Kau Tuhan, penolong dalam hidup.
Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saudara-saudara, kita tiba pada doa syafaat. Kita akan mendoakan kekasih-kekasih kita yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu yang telah kita lewati. Jeremy Lonteng tanggal 18 Mei, Safina Wilhelmina Lumi tanggal 18 Mei, Ana Sheila Antonius tanggal 18 Mei, Meiralni Hiral Peter tanggal 21 Mei, Diaken Melinda Marlin Suwu tanggal 21 Mei, Bapak Hermanto Wijaya tanggal 21 Mei, anak Abigail Sukudon tanggal 21 Mei, dan Ibu Janda Kori Korengken tanggal 24 Mei. Kita mendoakan jemaat yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Bapak Yopi Lumopa dalam perawatan di rumah, Ibu Nenis Itioturang dalam perawatan di Tomohon, dan Bapak Hermanto Wijaya di rumah. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang berkuasa bertahta di bumi dan di sorga, Allah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di setiap langkah kehidupan kami. Pagi ini kami kembali menghadap Engkau dalam satu persekutuan jemaat Gemindo Nasaret dan para simpatisan yang mengikuti ibadah online ini. Kami terpisah secara fisik karena kami berada di rumah kami masing-masing, di tempat pekerjaan kami, di tempat aktivitas kami. Tapi kami tetap ada dalam satu persekutuan, satu kesatuan roh dan jiwa kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang sudah kami dengar pagi hari ini. Doa-Mu untuk murid-murid dan juga untuk dunia adalah agar ada kesatuan. Biarlah itu kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Sebagai jemaat, kami punya banyak perbedaan, mulai dari para pelayan sampai kepada jemaat. Ada begitu banyak perbedaan karena hakikat kami manusia adalah kami berbeda satu dengan yang lain. Beda prinsip, beda pandangan, beda ide,
beda pemikiran, beda hati. Namun Tuhan, kami dipanggil untuk menjadi satu dalam kesatuan jemaat Gemindo Nazaret dan juga jemaat-jemaat yang lain. Karena itu, jadikanlah perbedaan kami sebagai mosaik yang indah, sehingga melalui perbedaan itu, dalam satu kesatuan, nama Tuhan dipermuliakan. Firman yang sudah kami dengar, biarlah dapat kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami. Bapa, dalam persekutuan yang indah di pagi hari ini, kami berdoa untuk pelayanan di jemaat Gemindo Nazaret. Mari ya Tuhan, Engkau berkati jemaat ini, mulai dari majelis jemaat, dalam setiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami tetap bersatu melakukan tugas pelayanan kami. Kepada kamilah diberikan tanggung jawab untuk memajukan jemaat ini. Engkau memilih kami untuk menyerahkan tanggung jawab melayani Tuhan melalui jemaat ini. Karena itu Bapa, biarlah kami bersatu, bergandengan tangan dalam satu kesatuan, satu tubuh, jiwa dan roh untuk melayani. Sehingga melalui kesatuan pelayanan kami, jemaat ini bertumbuh, banyak jiwa menerima Kristus, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga seluruh pengurus kategorial. Tuhan tolong mulai dari kategorial usia indah, kategorial bapak, kategorial perempuan, kategorial pemuda, dan kategorial anak dan remaja. Tuhan tolong para pengurus. Engkau juga memilih mereka dari kekurangan dan keterbatasan mereka. Tapi Engkau Tuhan juga yang akan memampukan mereka dalam satu kesatuan untuk melayani di kategorial mereka masing-masing. Walaupun pelayanan harus dilakukan secara online, namun mampukan mereka untuk melakukan tugas pelayanan ini dengan baik benar sesuai dengan kehendak. Berkati seluruh jemaat. Kami berdoa bersyukur bagi jemaat kami yang berhari ulang tahun, baik yang namanya sudah kami catat dan sebutkan di warta jemaat, ataupun yang namanya tidak sempat tercatat dan tersebut di warta jemaat. Tuhan tolong berkati dan jamah kehidupan mereka yang berhari ulang tahun, yang menikmati ketambahan usia setahun. Dan kami percaya Bapa, bukan hanya usia yang bertambah, tapi iman percaya kepada Tuhan juga dikuatkan di dalam kehidupan mereka. Panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan menjadi bahagian hidup kekasih-kekasih kami yang berhari ulang tahun. Demikian juga kami tetap bergumul bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan. Mereka yang dalam kelemahan tubuh karena sakit, biarlah dijamah dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami percaya mereka sembuh, pulih di dalam Engkau. Obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, Tuhan Engkau menjamahnya, agar melalui semuanya itu tersalur kepulihan, kesembuhan dari Tuhan Yesus sendiri. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, berkati kehidupan janda, duda, anak-anak yatim piatu yang lanjut usia. Mereka semua yang membutuhkan pertolongan-Mu Bapa, biarlah Engkau menolong mereka. Rencana-rencana majelis jemaat untuk pelayanan ke depan di masa pandemi ini, semuanya tetap kami serahkan ke dalam tangan. Bahkan kami berdoa untuk pelaksanaan rapat kerja, biarlah Bapa Engkau memberkati agar rapat kerja dapat dilaksanakan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk Majelis Sinode Gemindo. Berkati pelayanan Majelis Sinode, biarlah semua yang mereka lakukan benar-benar diberkati oleh Tuhan. Semua upaya apapun yang mereka lakukan di Gereja Masihi Injil Indonesia, Tuhan memberkati, Tuhan bersama-sama. Berkati persekutuan AMI Bitung, APW Bitung, Toraja, Palopo, IAMN Cilacap. Tuhan berkati persekutuan ini, baik mereka yang ada di darat ataupun yang berada di laut. Seluruh kehidupan mereka biarlah tetap dalam penyertaan Tuhan. Bapa, berkati jemaat Gemindo Nazaret, kepala keluarga dalam pekerjaan usaha yang dilakukan,
Tuhan menyertai, Tuhan bersama-sama. Ibu rumah tangga dalam pekerjaan, dalam usaha yang dilakukan pun Tuhan menyertai bersama-sama anak-anak. Baik dalam pekerjaan, dalam pendidikan, Tuhan memberkati dan menyertai. Ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat kami yang terkena dampak pandemi COVID-19. Mereka yang harus berhenti dari pekerjaan mereka, diberhentikan, dirumahkan. Mereka yang mengerjakan pekerjaan dari rumah mereka masing-masing. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah kasih setiamu menyertai mereka. Bagi mereka yang masih melakukan pekerjaan, ketika mereka harus melakukan kontak dengan siapapun juga, di tempat mereka bekerja atau di tempat usaha aktivitas mereka, Tuhan menyertai dan bersama-sama. Mereka yang melakukan pekerjaan dari rumah, biarlah Bapa Engkau memberkati agar mereka tetap semangat dalam pekerjaan mereka, dan Tuhan senantiasa menyertai mereka. Bahkan mereka yang harus ada di rumah, diberhentikan, dirumahkan karena pandemi ini, Tuhan Engkau menyertai bersama-sama. Kami percaya Tuhan sedang merancang yang terbaik untuk kehidupan mereka. Tuhan sedang melakukan yang terbaik untuk masa depan mereka. Seluruh kehidupan jemaat ini Bapa, kami hanya serahkan ke dalam tangan ya Tuhan. Kami berdoa untuk PGI DKI Jakarta. Tuhan memberkati, Tuhan bersama-sama. Bangsa dan negara Indonesia diserahkan ke dalam tangan. Mari ya Tuhan, Engkau menyertai pemimpin bangsa kami mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok pedesaan. Kasih setia Tuhan menyertai mereka. Dan kami berdoa bagi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutuskan penyebaran mata rantai COVID-19. Tuhan berkati. Biarlah setiap aturan-aturan yang mereka keluarkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Kami biarlah dapat menerima dengan baik apapun aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, sehingga setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah membawa hasil. COVID-19 berakhir penyebarannya dari Indonesia dan juga dari muka bumi ini. Tuhan, kami berdoa untuk para medis, mereka yang bekerja, mereka yang berupaya untuk merawat, mengobati pasien yang terinfeksi virus corona ini. Tuhan tolong berkati jamaah, berikan kekuatan kepada mereka, berikan kemampuan kepada mereka agar mereka dapat melakukan tugas pekerjaan mereka dengan kemampuan yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Dan kami berdoa bagi siapapun juga yang terinfeksi virus ini, Tuhan tolong jamah, pulihkan, sembuhkan. Keluarga-keluarga yang harus menangis karena kehilangan orang yang mereka kasihi karena COVID-19, Tuhan Engkau berkati. Berikan penghiburan, berikan kekuatan kepada mereka, dan mampukan mereka untuk memahami bahwa yang terbaik Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Kami semua yang bertugas di pagi hari ini, biarlah Engkau memberkati kami Bapa, kelompok majelis bertugas Bethlehem, pemain musik, prokantor 4 suara, tim multimedia, soundman, kostum. Kami semua yang telah melayani ibadah pagi ini Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Kami percaya apa yang kami lakukan tidak sia-sia karena Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat. Majelis Gemindo Jemaat Nazaret
dengan sukacita mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan seluruh jemaat dan simpatisan dalam ibadah online Minggu pagi ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan damai sejahtera. Menindaklanjuti himbauan pemerintah, PGI, dan Sinode untuk mengistirahatkan pelayanan di gedung gereja sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 atau sampai menunggu informasi selanjutnya. Tetapi apabila ada pelayanan kedukaan, pelepasan dan pemakaman jenazah, pendeta dan majelis bertugas akan melayani secara langsung dan akan diatur oleh pendeta dan majelis. Dan pada pagi hari ini kita dilayani oleh pendeta jemaat Gemindo Nazaret, Ibu Pendeta Maria Melet Bansage STH. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan, keluarga, dan studinya, dan juga kepada kelompok majelis bertugas Bethlehem sebagai pengantar kading, Ibu Penatua Linda Siritonga Mamangke, sebagai liturgos Ibu Diaken Lenda Ramling Tumilantau, dan doa persembahan oleh Bapak Diaken Siegfried R. Skipio, Warta Jemaat Penatua Steffi M. Thomas, pemain musik Saudari Gita Malalantang, Kantoria, Saudari Felda Kiriwang, Saudari Prilly Malalantang, dan Saudara Jordan Tulandi. Bersama dengan tim multimedia, Penatua Falding Kiriwang, Penatua Edward Sekeon, dan Saudara Gabriel Skipio, serta puji-pujian dari Elata Voice. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita masuk dalam jadwal kebaktian selama sepekan yang akan dilayani oleh pendeta jemaat dan kelompok majelis bertugas Konstantinopel. Pada hari Senin tanggal 25 Mei jam 7 malam akan diadakan ibadah malam Mazmur, dan yang akan diinfokan melalui grup Nazaret yang akan dilakukan memakai aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu ibadah rumah tangga online melalui channel YouTube Gemindo Nazaret yang akan dilayani oleh kelompok majelis bertugas Konstantinopel. Dan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 jam 7 malam ibadah KPKPR yang akan dilakukan melalui aplikasi Zoom. Pada hari Jumat jam 7 malam tanggal 29 Mei ibadah online KPK Pemuda yang akan dilakukan melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Minggu pada tanggal 31 Mei ibadah Minggu Pentakosta yang akan dilakukan secara online di channel YouTube Gemindo Nazaret yang akan dipimpin oleh pendeta jemaat Ibu Pendeta Maria Melet Bansaga STH. Dan pada hari Minggu jam 7 malam ibadah KPKAR akan dilakukan secara online memakai aplikasi Zoom. Majelis jemaat dan pendeta mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dari tanggal 18 Mei sampai dengan 24 Mei. Jeremy Lonteng, adik Safina Wilhelmina Luni, adik Sela Antonius, Ibu Meralni Hiral Peter, Ibu Diaken Melinda M. Sung, Bapak Hermanto Wijaya, Saudari Abigail Sunkudon, dan Ibu Janda Kori Korengke. Kiranya Tuhan Yesus memberkati atas kesukacitaannya ketambahan usia 1 tahun lagi. Majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Mama terkasih dari Ibu Pendeta Maria Mlelet Bansaga STH, almarhumah Ibu Kristina Bansaga Potoboda, pada hari Sabtu pukul 6.30 waktu Indonesia Timur di Talaut. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Pendeta dan majelis jemaat berterima kasih atas partisipasi jemaat atas persembahan
baik ibadah rumah tangga dan ibadah minggu, serta persembahan syukur, dan jika ada waktu yang memungkinkan dapat dikumpulkan ke gereja atau ditransfer melalui rekening jemaat yang tertera di bawah sini. Demikianlah warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Amanat pengutusan. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita menyanyi dari PKJ nomor 177 ayat 1, Aku Tuhan semesta. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai nyanyian akhir, kita menyanyi dari PKJ nomor 177 ayat 2, Aku Tuhan semesta. Yang keras jadi
Demikianlah ibadah Minggu Paskah ke-7, Gemindo Jemaat Nasaret, ibadah online, di rumah saja, Nasaret Peduli, bersama kita kuat. Selamat